Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bela negara. Jumpa lagi dengan saya, Puja Samedi, Widya Iswara, ahli utama Kementerian PUPR. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Latsar CPNS Kementerian PUPR. Dasar hukum yang digunakan untuk pelatihan dasar ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada Peraturan LAN Nomor 10 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, yang selanjutnya ditindaklanjuti lagi dengan beberapa keputusan Kepala LAN, diantaranya tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan maupun tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Pada bagian selanjutnya saya akan sampaikan bahwa di dalam pelatihan dasar ini sebetulnya ada 4 agenda. Yang pertama adalah sikap perilaku bela negara, kemudian ada nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran PNS menuju smart ASN, dan yang terakhir adalah habituasi. Namun demikian, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran Latsar CPNS yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, sebetulnya ada 3 metode yang diterapkan, yaitu pertama pelatihan klasikal, yang kedua blended learning, yang ketiga distance learning dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertentu. Untuk kali ini saya akan hanya mendalami atau menceritakan tentang blended learning. Dari ketiga penyelenggaraan yang ada, saya akan menguraikan secara ringkas tentang metode blended learning, di mana di dalamnya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pelatihan yang bersifat mandiri atau biasa disebut MOOC, kemudian ada distance learning, dan pembelajaran klasikal. Namun demikian, saya tidak akan membahas mengenai tahapan MOOC yang merupakan kegiatan pembelajaran mandiri yang langsung dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara. Oleh karena itu, saya akan masuk ke dalam tahapan di mana lembaga pelatihan di tingkat Kementerian PUPR memiliki kewenangan dalam melaksanakannya, yaitu distance learning dan pembelajaran klasikal. Karena memang waktunya tidak terlalu banyak, saya akan menjabarkan khusus mengenai distance learning. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 39 JP yang terbagi menjadi 5 JP untuk kegiatan yang bersifat sinkronus, 20 JP yang sifat asinkronus, ditambah 12 JP yang kegiatan klasikal. Saya akan mendalami yang 27 JP saja, jadi yang sinkronus dan asinkronus. Di dalam kegiatan ini ada 3 modul atau 3 mata pelatihan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Oleh karena itu, konten materi penugasan kepada para peserta Latsar CPNS akan sangat terkait kepada ketiga mata pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, para peminat pembelajaran Latsar CPNS, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, waktu yang tersedia untuk kegiatan distance learning di agenda 1 adalah 3 hari untuk dapat menyelesaikan 5 JP sinkronus dan 22 JP asinkronus. Karena itu strategi pembelajarannya adalah 2 JP sinkronus dan 8 JP asinkronus akan disampaikan pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua hanya bersifat asinkronus sebanyak 8 JP. Dan hari ketiga diawali pagi hari dengan 6 JP asinkronus dan diakhiri 3 JP dengan sinkronus. Pembelajaran sinkronus hari pertama akan diawali dengan menyapa dan memberi salam kepada para peserta agar kelas menjadi lebih kondusif untuk menerima pembelajaran. Pada kesempatan ini juga akan dilakukan tanya jawab tentang pemahaman para peserta terhadap materi-materi yang telah mereka pelajari dalam tahapan MOOC. Selanjutnya saya akan menyampaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para peserta selama 3 hari ke depan khusus pembelajaran agenda 1. Di mana tugas-tugas yang akan disampaikan ada yang sifatnya individu dan ada juga yang bersifat kelompok. Untuk tugas hari pertama ada 2 yang sifatnya individu. Yang pertama adalah membuat learning journal
Dan yang kedua, menyusun draft rencana aksi bela negara. Sedangkan untuk tugas kelompok hari pertama adalah membuat video visualisasi bangsa yang menggambarkan tentang Indonesia dengan penekanan kepada sikap bela negara, khususnya karena di Kementerian PUPR dalam konteks membangun infrastruktur. Tugas individu untuk hari kedua adalah membuat learning journal. Dan dilanjutkan dengan tugas individu lainnya, yaitu melakukan identifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis isu-isu aktual yang terjadi di Kementerian PUPR. Sementara untuk tugas yang sifatnya kelompok pada hari kedua adalah melakukan identifikasi, menjabarkan dan menganalisis isu terkini yang lebih luas yang diperkirakan berpotensi terjadinya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Adapun tugas individu untuk hari ketiga adalah membuat learning journal, dan untuk kelompok tugasnya adalah melakukan peningkatan kesiapsiagaan bela negara berdasarkan isu kontemporer yang sudah disepakati pada hari kedua. Sekaligus para peserta juga harus menelaah SWOT-nya sampai sedalam mana, kekuatannya, kelemahannya, opportunity-nya maupun tantangannya. Untuk kegiatan yang asinkronus pada hari pertama, peserta akan menyiapkan tugas individu dan kelompok hari pertama untuk disubmit pada hari itu, maksimum jam 23.59. Kemudian untuk asinkronus hari kedua yang diberi waktu selama 8 JP, para peserta juga akan melaksanakan tugas individu maupun kelompok pada hari kedua dan harus disampaikan atau disubmit pada hari yang sama. Kemudian pada hari selanjutnya atau pada hari ketiga diawali pagi hari dengan asinkronus sebanyak 6 JP untuk menyiapkan tugas-tugas kelompok maupun tugas harian. Kemudian akan disubmit pada hari itu paling lambat jam 11 siang. Nah, siang hari saya akan masuk ke dalam kelas untuk memberikan pembelajaran sinkronus hari ketiga. Diawali dengan tentu saja pemberian salam kepada para peserta. Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario pemaparan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh para peserta, baik tugas yang sifatnya individu maupun kelompok. Pada saat para peserta menyampaikan paparan, saya akan menyimak paparan-paparan mereka, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk memberikan masukan manakala seluruh peserta selesai memaparkan paparannya. Pada kesempatan yang bahagia itu juga, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu disiapkan pada saat para peserta memasuki tahapan selanjutnya, itu tahapan klasikal. Saya kira demikian strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada Latsar CPNS ini, khususnya di dalam blended learning dan lebih khusus lagi dalam konteks distance learning. Semoga apa yang saya kemukakan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.